Teman-teman, ada banyak sama yang bakal IPO nih. Kira-kira yang menarik yang mana ya? Dan juga di video hari ini kita akan membahas apakah BBKP bisa memberikan kita potensi beggar? Jangan kemana-mana, nonton video ini sampai selesai ya, and stay tuned. Oke teman-teman, jadi di video hari ini kita akan membahas banyak hal ya. Pertama kita akan mengupas tentang beberapa saham yang akan IPO dan melihat apa yang menarik untuk kita semua. Dan juga kita memperhatikan bahwa saham BBKP ini kan akan ada right issue. Nah, apakah ini bisa memberikan kita potensi multi-bagger? Dan jika teman-teman nonton video ini sampai selesai, saya akan memberikan bonus analisa dua saham yang berpotensi untuk memberikan teman-teman cuan. Oke, yuk langsung saja kita mulai. Nah, bagi para penonton yang mungkin baru ketemu channel ini, jangan lupa ya untuk follow Instagram AJ Invest di ajinvest.official untuk mendapatkan informasi terbaru seputar saham dan melihat testimoni para member yang sudah bergabung dengan grup premium AJ Invest. Nah, teman-teman jika ingin ikutan giveaway, teman-teman bisa segera ya buka rekening di Sukor Sekuritas dan caranya teman-teman langsung saja hubungi kami di Telegram @AJInvestAdmin. Nanti kita akan bantu untuk membukakan rekening teman-teman. Nah, pertama-tama saya ingin mengucapkan ya happy cuan buat para grup member premium AJ Invest ya. Kita mendapatkan rekor tercepat bagger nih di bulan ini, yaitu di saham Temas. Dan semoga nih teman-teman BNBA juga akan menjadi the next Temas. Ya, ini sebelumnya Temas ya teman-teman, lihat kita mendapatkan bagger cuma dalam waktu 2-3 minggu. Dan inilah testimoni para member yang sudah mendapatkan bagger di saham Temas ini. Oke, teman-teman sekarang kita menganalisa IHSG dulu ya. Dimana kita melihat bahwa di Jumat kemarin ternyata IHSG tidak mampu menembus resistance mereka. Jadi IHSG sekarang ada di 6651 dan kita melihat bahwa ada resistance yang cukup kuat ya. Dan saya bilang ini sangat kuat di harga 6658. Jadi saya rasa di 6660-an ini adalah resistance kuatnya IHSG. Nah, sekarang kita harus melihat bahwa di dalam 2 minggu ini, November kan sebentar lagi selesai, 2 minggu lagi. Kalau misalkan IHSG mampu breakout resistance ini, maka kita semua akan bahagia. Kenapa? Karena kita bisa menikmati window dressing dengan asik. Tidak ada resistance lagi dan asing sampai sekarang ini memang masih belum keluar dari IHSG. Jadi this is a very good news for us. Nah, tetapi kalau misalkan nanti 2 minggu ke depan ini, IHSG ternyata masih belum bisa breakout ya dari 6600 ini, maka ada potensi IHSG bergerak sideways di kisarannya 6600 sampai 6450-an. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke sektor IPO. Nah, teman-teman harus tahu ya bahwa musim IPO kembali lagi nih. Ingat kan, bulan lalu kita banyak banget kedatangan perusahaan-perusahaan yang IPO nih. Mereka berebut IPO melantai di bursa. Sekarang musim itu datang lagi nih. Kira-kira ada saham apa saja yang akan IPO? Berikut adalah listnya ya, ada banyak banget teman-teman. Ada Bino, Avia, RMKE, ADCP, Cimori, WGSH, Taste, Depo, MTEL, dan WMPP. Ini semua banyak banget ya yang akan IPO. Nah, sekarang ayo kita analisa yang mana sih yang menarik buat kita semua. Nah, di sini ada table yang saya rangkumkan ya teman-teman, dan saya sort berdasarkan dengan tanggal penawaran umum. Nah, kenapa saya sortir seperti ini? Supaya teman-teman bisa memaksimalkan dana IPO di perusahaan-perusahaan ini. Maksudnya seperti apa? Contoh teman-teman perhatikan ya. Mitratel ini kan penawaran hari terakhirnya adalah 18 November dan IPO tanggal 22. Artinya apa teman-teman? Misalkan punya uang 100 juta, oke? Teman-teman 100 juta ini masuk ke dalam Mitratel untuk ikut IPO-nya kan. Lalu nanti masuknya di tanggal 18 itu terakhir 18 pagi ya, jangan sampai terlambat. Kalau sebaiknya sih sebelum tanggal 18 teman-teman sudah masuk semua karena ini adalah tanggal terakhir bukan tanggal pertama. Nah, jadi teman-teman beli tanggal 18 nanti mereka akan kembalikannya pada saat tanggal 21 ya pas penjatahan. Jadi teman-teman dananya pada saat sudah balik, kita sudah bisa ikut yang berikutnya ya, yaitu Bino ataupun Taste di tanggal 23. Jadi kenapa saya sortir seperti ini? Supaya teman-teman bisa mengikuti IPO sebanyak mungkin dan dananya bisa dimaksimalkan ya. Nah, sekarang kita lihat dari sisi underwriter dulu. MTEL ada 10 underwriter. It's a good thing ya. Jadi teman-teman bayangin mereka itu masing-masing underwriter ya, mereka nyeles ya, mereka jualan saham ke para nasabah-nasabahnya. Jadi kalau ada 10 saya rasa akan cukup oke ya. Dan kita tahu bahwa Mitratel perusahaannya memang bagus. Mereka itu menara dan juga PBV-nya masih oke. Dan
terasosiasi dengan Telkom ya. Jadi teman-teman harus pahami bahwa perusahaan ini tidak ada masalah dan teman-teman kalau mau ikut Mitatrail sangat direkomendasikan. Nah, yang perlu saya ingatkan adalah teman-teman semua dana yang masuk ke dalam IPO ini bukan untuk diinvestasi jangka panjang ya. Karena harga IPO itu rata-rata harganya premium. Jadi, strateginya adalah semua saham yang ada di list ini itu cocoknya trading ya. 1 hari sampai 3 hari silakan. Tetapi bukan kita mulai berinvestasi dan ditanam lama-lama dengan harga sekarang. Kalau mau diinvestasikan nanti pada saat mereka sudah koreksi dan harganya sudah terkonsolidasi dan sideways, baru teman-teman boleh pertimbangkan untuk investasi jangka panjang ya. Jadi kalau untuk pemula-pemula teman-teman jangan berpikiran bahwa oke, saya beli di sini lalu disimpan lama-lama ya. Sayang karena harganya masih semuanya rata-rata premium. Nah, jadi teman-teman dan saya juga ingin mengajak teman-teman untuk melihat bahwa dana yang dihimpun ini dengan begitu banyak IPO sekarang sebenarnya besar sekali ya. Ini adalah harga minimum ya, karena saya ambil harga per lembar yang paling murah dan ternyata akan terkumpul sekitar 31 triliun. Bayangin ini banyak sekali. Dalam renggan waktu 1 bulan seperti ini 31 triliun dibutuhkan ya, atau dihimpun di dalam bursa. Nah, jadi teman-teman harus tahu bahwa ini ada kemungkinan ya terjadi perebutan dana ya dari investor-investor di market. Belum lagi baru bulan lalu banyak investor yang mungkin masih ikat dananya di dalam IPO ya. Jadi sekarang IPO yang besar seperti ini dan banyak begini ya ada potensi nanti ya dana-dana dari market itu juga akan limited. Jadi kita harus timbang-timbang untuk milih saham. Oke, jadi sekarang kita perhatikan ya untuk pilih saham yang mana nih? Saya menjelaskan salah satu yang menarik ya, contoh Bino ini teman-teman. Ini harganya 120, tetapi mereka memberikan kita waran yang tebusnya 168. Nah, ini adalah salah satu yang high risk, high reward. Kenapa teman-teman? Karena kalau misalkan Bino ini mereka mau warannya ditebus suatu saat nanti, berarti kan mereka mau induknya harus di atas ini. Kalau enggak, siapa yang mau tebus harga 168? Bener nggak? Masa sih ada mau seorang investor bayar 168 buat harga induk yang di bawah 168? Kan mereka tebar-tebar uang. Nggak masuk akal. Jadi kalau misalkan perusahaannya mau mengharapkan investor tebus harga 168, ini mereka perlu mengangkut sahamnya di atas itu. Jadi potensial upside-nya teman-teman lihat dari 120 ke 168 aja sudah berapa, belum lagi kalau di atas itu. Jadi teman-teman bisa perhatikan Bino ini yang cukup menarik. Nah, lalu yang lain seperti apa ya? Mitatrail definitely is a good company. Teman-teman bisa pelajari laporan keuangannya juga oke. Tidak ada masalah sama sekali dan teman-teman lihat ada 10 underwriter, Mitatrail definitely a good to go ya untuk beli. Nah, sekarang batch kedua ya. Batch kedua tadi kan saya bilang salah satunya Bino. Dan ada 3 saham lagi nih, ada Taste Depot WMPP ya. Karena mereka IPO-nya ini berdekatan sehingga teman-teman ya perlu split dananya. Nah, sekarang apakah saya akan memilih keempat ini semua? Kalau saya pribadi tidak ya, nanti di slide berikutnya saya akan memberitahu teman-teman apa saja yang akan saya ambil. Tapi kalau teman-teman pusing nih mau analisa keempat saham ini dan mikir ya udah saya ikut semua aja. Misalkan teman-teman punya uang 100 juta, jadi masing-masing ikutin 25 juta, silakan aja. Selama teman-teman pantau semuanya, jangan sampai pada saat hari IPO teman-teman biarkan lalu sahamnya udah sempat rally atau bahkan arah lalu balik arah, teman-teman nggak jual, jadi rugi sekali. Daripada teman-teman beli 4 dan nggak bisa dipantau, lebih mending teman-teman tumpuk di satu saham lalu teman-teman bisa pantau dengan sangat ketat. Oke? Nah, berikutnya di batch yang selanjutnya ada Cimory, Aviar, RMK, dan WGS saya. Mereka juga IPO berdekatan seperti ini dan teman-teman harus split dananya di antara keempat saham ini. Nah, sekarang apakah teman-teman perlu ambil semua? Ya, teman-teman pilih-pilih sih. Kenapa? Karena Cimory dan Aviar ini berdua menghimpun dana yang besar ya dan bersamaan dengan berdekatan ya, satu tanggal 6, satu tanggal 7 dan dananya ini akan ke split karena investor nggak bisa yang beli Cimory lalu habis itu dana yang dibalikin beli Aviar nggak bisa karena terlalu berdempet ya seperti ini. Jadi kita bisa melihat bahwa ada ke split ya, market ini tersplit harus antara pilih Cimory atau mereka harus pilih Aviar. Kalau diminta untuk pilih salah satu, saya akan mungkin cenderung ke Aviar. Kenapa? Karena harga per lembar sahamnya masih lebih murah. Jadi akan ada banyak investor yang lebih mampu nih dan secara psikologis juga mungkin lebih tertarik untuk beli Aviar karena harga per lembarnya murah. Walaupun jumlah saham yang ditawarkan jauh lebih banyak dibanding Cimory ya teman-teman. Tetapi kalau teman-teman mau pilih dua-duanya tidak ada masalah. WGSA berikutnya adalah perusahaan yang bergerak di sektor teknologi ya, dan teman-teman lihat bahwa underwriternya AHA ini cukup tidak tidak sering muncul untuk melakukan IPO. Nah, tetapi karena dia sektor teknologi dan teman tahu bahwa sekarang memang zamannya teknologi, WGSA ini masih sangat layak untuk diperhatikan walaupun dia adalah
papan akselerasi, ya high risk high reward ya. Teman-teman bisa lihat UVCR perusahaan yang seperti itu dan beberapa perusahaan lain yang teknologi related seperti Runes. Nah itu juga sahamnya ARA cukup banyak ya. Jadi kalau teman-teman mau ambil WGSA yang namanya high risk reward, kalau dia mulai longsor segera cut loss, oke? Nah dan terakhir ada ADCP, dan ADCP ini tidak terganggu dengan semuanya. Jadi kalau teman-teman bayangin semuanya ini udah ikut IPO dan mereka masih ada dana, ya mereka semua bisa kembali bersatu di ADCP. Jadi Mitratel dan ADCP ini tidak ada halangan karena mereka dananya bisa langsung tumpuk di satu saham tersebut, dan underwriternya cukup banyak ADCP. Jadi kalau teman-teman ADCP juga ini cocok untuk one day trading atau 3 days trading ya. Seperti itu. Nah, sekarang pilihan AG Invest seperti apa? Saya akan memilih seperti ini. Pertama, Mitratel, definitely saya akan ikut Mitratel. Lalu kalau hari pertama saya akan jual semuanya ya. Karena dananya juga bisa besar kalau teman-teman yang misalkan mainnya besar sekali sampai MM-an ya Mitratel, kalau teman-teman dapat 20% itu juga udah lumayan. Kalau cuannya berapa puluh persen kan terasa sekali ya. Dibanding teman-teman ikut sebuah IPO yang dapatnya cuma 2% misalkan atau 3%. Itu mau dia ARA pun ya teman-teman nggak akan merasa cuan seperti apa karena terlalu kecil yang dikasih ke teman-teman sekalian. Nah, batch kedua ada depo. Ya, depo ini kenapa saya pilih depo? Karena perusahaannya bagus, fundamentalnya oke. Jadi saya cukup optimis bahwa ada banyak investor yang mungkin sudah masuk ke dalam depo dan tidak mau cepat-cepat jual, ya itu adalah salah satu pertimbangannya. Dan depo juga underwriternya YP saya merasa cukup oke dan tidak ada masalah di perusahaan ini, sehingga depo adalah salah satu yang akan saya pilih. Dan kedua adalah Taste dan Bino ya teman-teman. Seperti yang saya bilang, Bino ini high risk high reward. Ya namanya rewardnya besar, risikonya juga besar, dan ada Taste. Dan saya hanya akan pilih salah satu. Nah nanti berdasarkan apa? Kita harus perhatikan berita-berita saat menjelang mereka IPO ya. Nanti ada berita apa yang muncul, misalnya oversubscribe berapa kali, dan seterusnya. Itu semua hal yang perlu kita pertimbangkan. Yang lebih baik akan saya pilih untuk masuk di batch kedua. Nah, yang batch ketiga ada WGSA yang salah satu saya akan pilih karena sektor teknologi, dan saya cukup percaya dengan sektor teknologi dan juga fundamental WGSA ini. Teman-teman nanti bisa perhatikan semuanya baik-baik saja. Dan yang berikutnya adalah Avia dan Cimor, dan saya hanya akan tetap pilih salah satu ya karena dananya mereka pungut besar sekali dan harus terbagi kedua. Jadi saya tidak mau split menjadi dua karena nanti tidak maksimal ya. Saya akan pilih salah satu. Dan nanti kembali lagi saya akan membaca di berita-berita yang mana lebih laku, lebih banyak subscribe yang mana, nanti baru saya akan pilih saham tersebut. Dan yang terakhirnya ada ADCP, karena ADCP tidak ada rebutan dana dengan saham-saham lainnya, hanya ada satu, sehingga potensi dana tertumpuk di ADCP ini lebih besar, sehingga potensi untuk naik di hari pertama juga lebih besar, dan itu membuat teman-teman boleh mempertimbangkan untuk ambil ADCP ini. Oke, yuk kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu mempelajari atau menganalisa BBKP ya teman-teman. Kalau sudah pada tahu bahwa akan ada aksi korporasi ya yang menarik sekali di BBKP. Kenapa? Ya teman-teman, yuk kita pelajari situasi BBKP sekarang. Ini teman-teman harus ketahui bahwa rasio BBKP ini right issue-nya adalah 1:1 ya teman-teman. Dan harga tebusnya itu di 200 perak ya. Dan pada saat video ini dibuat, harga BBKP itu 374, sehingga apa? Nanti pada saat kalau harganya stuck di sini, itu harga teoritisnya sekitar 300-an kurang ya teman-teman. Sehingga teman-teman boleh perhatikan saham BBKP ini untuk beberapa hari ke depan sampai nanti tanggal right issue mereka. Nah, jika teman-teman yang belum ngerti apa itu right issue, saya ada video khusus untuk mengajari teman-teman tentang right issue. Nanti saya akan cantumkan di link di bawah. Itu sangat penting untuk para penonton yang belum mengerti tentang right issue. Nah, sekarang strategi kita bagaimana untuk menyikapi BBKP yang seperti ini? Yuk kita lihat. Pertama, teman-teman bisa beli saat harganya mendekati 200. Nah, ini adalah asumsi saya bahwa BBKP ada potensi untuk lanjut koreksi sampai mendekati 200. Nah, kenapa bisa saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi seperti ini ya teman-teman. Nanti misalkan ya, kalau sahamnya di harga sekarang, contoh di 374 atau bahkan nanti kembali ke 400. Itu kalau mereka right issue kan harga teoritisnya kalau BBKP misalkan 400, itu berarti harga teoritisnya kan menjadi 300. Pada saat menjadi 300, teman-teman tebus harga 200, ya kan? Itu tebus harga 200, jual di harga 300. Teman-teman langsung cuan 50% begitu saja. Apa yang akan terjadi kalau semua trader melakukan hal yang sama, mereka tebus lalu mereka jual langsung cuan 50%, tekanan jualnya akan besar sekali di induk, sehingga potensi untuk longsor juga akan besar. Nah, sehingga menurut saya kalau dengan harga yang sekarang, harga teoritisnya juga akan terlalu tinggi, dan nanti ya menurut saya
trader-trader cuma mengambil kesempatan saja, ya tebus di murah lalu jual sahamnya. Nanti sahamnya induknya pelan-pelan longsor. Jadi ya teman-teman kalau mau beli bisa tunggu sahamnya lebih dekat ke harga 200 ya. Mungkin dari 374 tunggu sampai harganya di bawah 330 atau tunggu di bawah 310 itu lebih aman lagi. Karena nanti harga teoritisnya juga ikut ketarik ke bawah. Jadi itu adalah salah satu strategi ya teman-teman. Nah sekarang yang kedua yaitu tunggu masa perdagangan R. Ya, jadi maksudnya apa? Nanti pada saat masuk perdagangan R ya, pada saat BBKP R sudah keluar. Itu kita bisa mencari nih harga BBKP R berapa. Kalau misalnya R-nya lagi murah, kita bisa beli R-nya. Lalu habis beli R kita cepat-cepat tebus lalu jual induknya. Jadi kita tinggal mencari kesalahan harga di pasar ya kalau sudah saat mencapai R-nya. Sehingga itu adalah kedua strategi yang teman-teman bisa lakukan. Yang pasti adalah kalau menurut pandangan saya, harga BBKP di harga sekarang ini akan di-abuse oleh trader kalau mereka tidak kalau mereka bahkan naikin ya. Jadi contohnya nih, seperti yang saya tadi bilang, jika saham BBKP ke 400, teman-teman udah mulai beli kan. Nanti teman-teman keep dan harganya nggak turun nih. Pada saat isu, mereka saham induknya ya tetap akan longsor karena di profit taking oleh para trader yang menebus saat isu langsung mereka jual. Jadi ada potensi untuk masih koreksi di saham BBKP ini ya. Nah cuma tetap ya teman-teman terus perhatikan arus uangnya BBKP di dalam ini ya. Broker summary-nya dipelajari dan kita terus melihat pergerakan sahamnya ke depan. Nah, sekarang BBKP ini kenapa sangat menarik untuk di-keep jangka panjang ya. Jadi walaupun sekarang kita kan tadi memperhatikan tentang bagaimana sih entry yang tepat dan seterusnya. Tetapi kalau misalkan kita sudah mendapatkan entry ya, dengan harga tebus 200 ya, kalau misalkan harga teoritisnya sekitar harga 300, nanti teman-teman average price-nya ya sangat baik ya di bawah 300 ya average price teman-teman sekalian. Nah, kenapa BBKP layak untuk diinvestasi jangka panjang? Yuk kita pelajari BBV dan PE ratio mereka. Jadi teman-teman harus lihat, ini adalah bank-bank digital yang sudah ada di dalam BEI ya, atau dalam bursa. Coba saja kita lihat BBH ini, PBV sudah 68, Arto 26. Ini adalah PBV yang absurd sekali, tetapi memang terjadi. Bank Aladin itu 32 kali. Nah kita lihat ini semua, bahkan BABP teman-teman lihat yang sahamnya sudah longsor sampai nggak tahu di mana, itu PBV-nya masih 3. Nah ini BBKP ini masih 1,41. Nanti habis selesai red issue lagi ya teman-teman bisa lihat PBV-nya masih bisa menurun lagi ya. Harga BBKP masih bisa koreksi nih. Jadi PBV-nya BBKP ini masih sangat murah. Oke, sekali lagi saya bilang bank digital yang PBV-nya masih sangat murah. Agro aja sudah sampai 10. Oke, itu dari PBV-nya. Sekarang price earning ratio-nya. Semakin besar P-nya berarti kan semakin mahal. Kita lihat ya harga-harganya ya. Arto ini sampai minus 6.000. Jadi udah mahal tapi mereka masih rugi. Jadi gede banget. Lalu ada BBHI yang 1.000 kali ya teman-teman. Price-nya ini memang super luar biasa mahal. Agro juga 1.700. Jadi Agro ini lebih mahal dibanding BBHI dari sisi PER-nya. Nah, BABP juga 1.000 lebih. Sedangkan BBKP ini cuma 74. Ya, jadi kita bayangin dulu. Ini harganya cuma 74 kali PE ratio-nya dibanding kompetitor-kompetitor mereka. Dan nanti BBKP itu ingat ya, Kukmin yang menjadi majority shareholder-nya. Dan teman-teman tahu kinerja Kukmin di dalam dunia internasional seperti apa. Nah, jadi sekarang teman-teman bisa melihat ya bagaimana masa sih mau si Kukmin punya sebuah bank digital yang cuma valuasinya segitu murah? Mungkin tidak. Ya ini jangka panjang mereka ada hal yang perlu dikejar ya menurut saya. Jadi teman-teman kalau pegang BBKP itu menurut saya sudah pilihan yang sangat tepat dan cukup aman. Oke? Jadi sekarang kita lihat BBKP potensinya seperti apa ya. Sumpama tadi teman-teman lihat kan, kita sudah tahu bahwa tebusnya 200 dan teman-teman keep. Nah lalu beberapa bulan kemudian atau beberapa setengah tahun deh, nggak usah terlalu lama, harga BBKP itu mulai naik sampai ke 400 ya, contohnya ke 400, dan 400 itu sama dengan harga support kuat mereka ya sebelum mereka red issue. Itu berarti teman-teman sudah mendapatkan bagger ya, tebus harga 200 di keep sampai sahamnya harga 400 lalu dijual, itu sudah 100%. Oke, jadi teman-teman bayangin nggak ini kalau sampai 400, coba kalau dia sampai ke 600 ya, beli di 200 jual di 600, sudah bagger berapa kali. Jadi teman-teman itu harus perhatikan, memang saham BBKP ini sangat menarik, dan kalau kinerja mereka semakin bagus ya ke depannya, BBKP ini masih bisa memberikan teman-teman potensi cuan yang sangat besar. Asal teman-teman mau hold jangka yang panjang ya, sekitar 1 tahun atau 2 tahun setidaknya untuk BBKP ini. Oke?
Nah, sekarang sesuai dengan janji saya akan memberikan 2 analisa saham yang menarik dan bisa memberikan teman-teman cuan cukup lumayan ya. Tetapi sebelum itu teman-teman jangan lupa ya tekan tombol like di bawah dan subscribe channel Eji Invest supaya tidak ketinggalan dengan informasi terbaru seputar saham. Oke, teman-teman. Jadi sekarang kita perhatikan saham BIRD ini ya teman-teman. Pada saat video ini dibuat, harga BIRD itu di 1.515 dan saya sudah sempat di beberapa minggu lalu, bahkan saya sudah beberapa bulan yang lalu saya membuat video seputar BIRD. Karena BIRD ini terasosiasi dengan GoTo ya teman-teman. Jadi harus kita ketahui bahwa Gojek waktu itu beli saham BIRD di harga 3.800, premium sekali ya. Sekarang harganya cuma 1.500. Nah, sekarang kita lihat bahwa seumpamanya BIRD kalau teman-teman beli pada saat video ini dibuat ya jangan all in sih, cuma ini berasumsi ya kalau teman-teman misalkan belum punya lalu beli di harga sekarang dan harganya ini kembali ke 2.000 ya. Kenapa saya menggunakan 2.000? Karena 2.000 itu sebenarnya adalah support mereka, tetapi karena waktu itu adalah pandemi makanya sahamnya longsor sampai begini dalam ya, begitu dalam dari 2.000 menjadi 1.000-an lebih, bahkan di bawah 1.000. Nah, tetapi sekarang BIRD pelan-pelan mereka mulai rally ya secara sehat. Nah, jadi kalau dari 1.500 kembali ke 2.000 saja teman-teman sudah profit 30% ya. Belum kalau mereka menaiknya sampai 3.000 lebih. Itu udah berapa? Apalagi 3.008 ya. Saya nggak bilang harganya sampai perlu naik 3.008, itu terlalu ekstrim ya. Udah sampai beggar teman-teman, dari 1.500 ke 3.000 saja sudah beggar. Nah, tetapi kita be realistic saja ya. Sampai 2.000 harga sebelum Covid ya, pelan-pelan mereka recover, itu teman-teman sudah cuan 30%. Jadi kalau misalkan nanti berturun ke bawah sampai ke 1.400 ke 1.300, itu teman-teman kalau bisa dapat harganya anggap di 1.300 deh, itu profit teman-teman sudah sangat menarik sekali. Oke, apalagi nanti kalau GoTo sudah IPO, sentimennya semakin matang, nah BIRD ini bisa mendapatkan potensi yang sangat baik. Nah, sekarang kita pelajari ya BIRD ini dari sisi broker summary bagaimana. Ini saya tarik data dari ya tanggal 1 bulan 10 ya, 1 bulan yang lalu, supaya melihat bahwa ada nggak sih akumulasi terjadi, dan memang benar bahwa ada BQ yang akumulasi BIRD ini sebenarnya cukup lama. Kalau saya tarik lebih lama lagi, jumlah akumulasi BQ ini jauh lebih besar. Nah, sekarang average price mereka ini di kisaran 1.388 ya, di bawah 1.400. Dan kalau kita perhatikan teman-teman yang lain juga rata-rata average price mereka di 1.400-an ya, cuma satu BB ini yang agak tinggi. Nah, jadi teman-teman kalau mau masuk BIRD, ya saya anjurkan di bawah 1.400 ya, itu very safe. Tapi ada potensi juga BIRD tidak akan koreksi seperti itu. Jadi teman-teman bisa atur money management, yang mau masuk berkala, pelan-pelan nyicil juga silahkan. Yang penting selama BQ masih belanja, teman-teman bisa masuk ke dalam BIRD ini. Nah, sekarang kita perhatikan yang selanjutnya ya. Bahwa, ya tadi saya sudah ingatkan bahwa kalau misalkan saham ini rally sampai ke harga mendekati harga Gojek yang pada saat waktu itu beli 3.800, maka teman-teman profitnya akan sangat besar. Oke? Berikutnya teman-teman, saham kedua yaitu adalah Link ya. Kenapa saya bilang Link ini menarik? Coba kita lihat secara grafik dulu ya. Bahwa Link ini sebenarnya sebelum Covid, ya harganya memang sempat amblas seperti ini, U-shape seperti ini ya. Karena pada saat Covid, Link amblasnya juga cukup drastis dari 4.000-an sampai menjadi 2.000-an. Itu dropnya signifikan sekali. Nah, tetapi setelah itu pelan-pelan Link mulai recover. Oke, ini dari sisi sahamnya dulu, technical dari grafik. Bagaimana sih dari sisi fundamental atau perusahaannya, apakah perusahaan ini berkembang? Oke. Kalau kita memperhatikan dari sisi net profit, ya sebenarnya ada sedikit perubahan ya dari Covid, dari tahun 2020 menjadi 2021 ada pertumbuhan. Tetapi mereka belum bisa mengejar ketinggalan mereka di tahun 2019 dari sisi net profitnya. Tetapi kalau kita perhatikan dari revenue atau omset secara menyeluruh, sebenarnya itu terus bertumbuh. Ya, dari 1,2 sekarang sudah menjadi 2,2 triliun. Jadi kalau saya lihat, selain itu juga total equity mereka itu cukup konsisten ya, bertumbuh sekarang menjadi 4,8, berarti paling tinggi itu adalah total equity, dan juga total aset mereka ya. Walaupun memang benar long term borrowing mereka makin meningkat ya, tetapi ada drop dari short term mereka yang dari 2,3 menjadi 1,4 ya, jadi masih oke lah. Dan kita melihat equity mereka bertambah sehingga perusahaan ini memang masih dipedulikan ya oleh para owner-ownernya, karena mereka terus menyuntik atau menginjek dana, sehingga teman-teman saham Link ini masih tetap on track ya. Dari sisi fundamental mereka terus bertumbuh tahun ke tahun. Nah, jadi pada saat video ini dibuatkan Link 4.200, dan sekarang kita melihat bahwa ternyata Link ini terjadi akumulasi di kisaran 3.800. Ini data saya ambil lagi dari tanggal 1 bulan 11 ya, awal November.
average price rata-rata yaitu di 3.800. Dan kalau saya perhatikan ini tidak ada akumulasi ya, masih sideways. Saya bilang ini sideways. Sehingga kalau teman-teman mau masuk ke link, alangkah baiknya itu di bawah 4.000. Oke. Kalau 4.200 ini karena juga baru-baru rilis sehingga agak mahal. Tapi kalau di bawah 4.000, teman-teman sudah boleh perhatikan saham yang satu ini. Oke, ini cukup menarik. Seperti yang tadi saya bilang, ada dua saham, Bird dan juga Link. Teman-teman bisa analisa lebih dalam lagi, pelajari laporan keuangannya dan lain-lain, supaya teman-teman kalau mau beli pelajari dulu perusahaannya. Nah teman-teman, ada 4 video ya yang akan saya cantumkan di kolom deskripsi buat teman-teman yang baru bertemu dengan AJ Invest. Ini adalah video yang sangat bermanfaat, di mana pertama ada video tentang right issue yang seperti saya bilang teman-teman sudah harus mengerti apa itu right issue. Yang kedua ada Bandarmologi Masterclass, dan yang ketiga cara menyontek portofolio manajer investasi dan juga saham-saham yang terafiliasi dengan Gotoh. Ini sangat penting ya teman-teman. Kenapa? Karena Gotoh ini sudah mau IPO, jadi kemungkinan besar akan ada sentimen ke saham-saham yang terafiliasi dengan Gotoh. Oke, kira-kira videonya hari ini sampai di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.